أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Asyhadu alla ilaha illa Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. I believe there is only one God, that is Allah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. And I believe that Muhammad Prophet is messenger of Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya Allah, sampaikanlah salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad, junjungan umat manusia, dan juga kepada para pengikutnya, dan juga sampaikanlah kepada junjungan umat manusia, yaitu Nabi Ibrahim, dan juga kepada para pengikutnya. Ya Allah, please give to the Muhammad Prophet and his follower your salawat and salam or safety. Also to Ibrahim Prophet and his followers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang, dan kebaikan selalu tercurah kepada Anda semuanya. May the safety, lovely, and goodness from Allah upon you forever. Hari ini adalah memasuki Ramadan ke-17 1446 Hijriah yang bertepatan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025, di mana tanggal 17 Ramadan adalah hari yang sangat bersejarah bagi umat Islam khususnya, dan tentu bagi semua umat manusia
Karena pada tanggal 17 Ramadan ini surat Al-Quran pertama kali diturunkan di muka bumi melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. The 17 Ramadan is a very special or very important for Muslims and Muslimat and Muslim, especially for Muslim and for all human. Why? Because 17 Ramadan is the Holy Quran given by Allah through His Jibril angels to Muhammad Prophet in the Hiro Cave at Makkah Al-Mukarramah di sekitar Mekah, kota Mekah ya, kota suci Mekah, Makkah Al-Mukarramah, kota suci Mekah. Surat yang pertama itu ada 5, yaitu ada 5 ayat. Disebut surat Al-Alaq atau yang maha. Al-Alaq diartikan di sini dalam Al-Quran adalah surat ke-96. Al-Alaq, nggak diartikan apa artinya, nggak ada, cuma ini, yaitu ya surat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Please read by your God that was created. Ya. Iqra, bacalah, atau read, please read. Ya. Bismi, dengan nama, by the name, Rabbika, Tuhanmu, your God, Alladzi, yang, that atau whom, kholako, menciptakan, to create it, to create. Kemudian surat yang ayat kedua itu kholaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. That was created human from the blood molecule, segumpal. Segumpal itu kalau diartikan bahasa translate-nya menurut Mbah Google, katanya Mbah Google, segumpal itu segumpal. Jika
lihat secara kacamata biologis sudah pernah saya bahas, pokoknya segumpal darah. Ya mungkin boleh salah saya ulang, segumpal darah adalah pertemuan sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu. Satu sel itu bertemu membentuk segumpal bersatu membentuk segumpal darah, ya segumpal namanya, menjadi segumpal darah begitu. Kalau menurut ilmu sitologi atau embriologi, segumpal darah itu ya itu ada proses morula, blastula, gastrula, terus membentukkan zigot begitu ya, segumpal darah gitu. Pokoknya begitu ya. Mudah-mudahan Anda paham. Kholakol, dia menciptakan. He was created. Insana, manusia atau human. Min alak, dari segumpal darah ya. Kemudian surat yang ketiga, Allazi alamal bil kolam, yang mengajari manusia dengan kalam atau baca tulis. Alladzi, Allah, dia Alladzi, yang that ya, alama, dia mengajar, yang mengajari, that teach bil kolam, dengan kalam, by write and read, dengan membaca dan menulis al-kolam. Kemudian surat keempat, alamal insana malam ya'lam, dia mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya ya. Bukan, ini surat kelima itu. Yang ketiga adalah ikro warubukal akrom, bacalah dan Tuhanmu itu amat mulia. Please read. Warubuka, that your God al akrom, amat mulia, honoris kalau bahasa Inggrisnya, yang maha mulia. Kalau yang mulia itu kan honor, jadi honoris artinya maha mulia. Kalau kepada yang mulia, to the honor. Kalau yang maha mulia itu honoris, atau kalau maha besar, kalau besar great, kalau maha besar greatest, kalau tinggi high, kalau maha tinggi highest, kalau mulia itu honor, kalau maha mulia honoris, jadi maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari dia, karena honoris. Itu surat yang ketiga. Terus surat yang keempat, Allazi alamal bil kolam, yang mengajari manusia dengan baca tulis. That teaching to the human, that was teach, atau that teach to the human by kolam of write and read, membaca dan nulis. Kemudian surat yang kelima, alamal insana malam ya alaman, yang mengajarkan kepada manusia dengan apa-apa yang tidak diketahuinya. That is to the human that have not to know, belum mengetahuinya, apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia. To teach to the human that have not know, tidak. Dia Allah yang mengajari manusia dari apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia gitu ya. Allah to teach to the human that human have not know. Bahasa Inggris gitu.
agak agak mudah apa, sebenarnya bahasa Inggris itu simpel, cuman justru yang simpel ini bagi yang tidak terbiasa akan kelihatan aneh atau susah gitu ya. Because the English language is foreign language for your mother language, untuk bahasa ibu Anda. Kalau Anda sudah biasa bahasa Indonesia, maka bahasa Inggris itu adalah sesuatu bahasa yang aneh atau asing gitu. Jadi perlu pemahaman. Kalau Anda bahasa Spanyol, bahasa ibu Anda adalah bahasa Spanyol, masa bahasa Inggris juga akan terasa aneh gitu. Aneh, harus memahami gitu, karena tidak terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, oh ya, saya mengerti, oh yes, I understand. Simple but easy if you was selalu menggunakan, always use, full use it at every day, for every day. Setiap hari Anda bahasa Inggris, maka mudah memahaminya. Begitu. Jadi kesimpulannya bahwa ini ayat ini pertama-tama kali mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW that this surah Al-Alaq is to give warning to the Muhammad prophet tentang penciptaan manusia, about to create the human, bahwa manusia itu awalnya adalah makhluk yang tidak ada apa-apanya begitu, nggak ada, hanya sperma dan sel telur. Sperma yang sangat kecil, yang tidak kelihatan, dan sel telur yang kelihatan, yang sangat lemah, bertemu membentuk makhluk yang sebetulnya manusia. Sejak lahir pun manusia juga masih bodoh, nggak ngerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, nggak ngerti lah. Akhirnya Allah mengajari manusia itu, and then Allah to teach to the human after they were born in the world, Allah to teach them. Allah mengajari manusia from have not to know to be to know, dari tidak tahu menjadi tahu gitu. Allah yang mengajari. Jadi ini mengingatkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, janganlah, kalau dibaca bahasa yang lebih dijabarkan gitu, diuraikan, wahai Muhammad, janganlah kamu gitu ya, merasa rendah diri terhadap mereka yang punya jabatan tinggi, raja, punya jabatan orang kaya, punya jabatan ilmuwan. Semuanya itu asalnya adalah sama, yaitu dari sesuatu yang tidak berharga, ya tetaplah berharga ya, cuman yang sesuatu yang sangat lemah, tidak punya kekuatan apapun. Dia setelah Allah mengajari, memberi ilmu-ilmu, ya ada yang jadi raja, ada yang jadi profesor, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi menteri. Itu semuanya karena dia punya ilmu, diberi ilmu oleh Allah gitu. Memang itu diberi Allah. Nanti selanjutnya Islam akan mengajarkan dengan melalui Nabi Muhammad ini, tujuannya Nabi Muhammad ditunjuk menjadi nabi untuk meluruskan akhlak atau memperbaiki akhlak manusia. Tujuannya adalah memperbaiki akhlak manusia yang tadinya manusia itu arogan gitu ya, mentang-mentang punya jabatan raja, berbuat seenaknya kepada manusia yang lemah, mentang-mentang dia kaya raya, suka menindas orang miskin begitu, terus mentang-mentang
dia jenderal seenaknya membunuh manusia begitu. Itu akhlaknya waktu itu terutama bangsa Arab itu akhlaknya rusak, sudah rusak. Makanya diperintahkanlah Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul, utusan untuk meluruskan atau memperbaiki akhlak manusia gitu. Because akhlak itu bahasa Inggrisnya apa ya? Behavior. The human behavior is very bad. Very bad. Sangat buruk. Perilaku manusia sangat buruk, khususnya bangsa Arab, especially to the Arabic citizen, Arabic nation have bad behavior, mempunyai perilaku yang buruk. Misalnya, for example, to kill human, arrogant, to be arrogant, membunuh anak-anak wanita, to kill their female children, karena anak-anak wanita itu dianggap aib atau memalukan bagi keluarga, because the female children is they said the female children is making not good in their family, gitu, membuat tidak baik di dalam keluarganya begitu. Kalau tidak baik, bahasanya agak ya, sebenarnya ada yang simpel gitu. Anak-anak perempuan dianggap memalukan di dalam keluarganya, maka setiap ada anak perempuan lain dibunuh gitu. Itu kelakuan bangsa Arab. Sebagian ya, itu banyak juga ya. Kelakuan bangsa Arab yang waktu itu sebelum datangnya Islam itu brutalisme dan lain sebagainya, pokoknya brutal gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai utusan. Sebelum menjadi Rasul, diingatkan Nabi Muhammad tentang pembentukan atau pembuatan manusia itu sebenarnya lemah, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Karena dia punya ilmu, diberi ilmu ya, dia baik mencari ilmu gitu, belajar. Akhirnya manusia jadi pinter karena dia belajar. Cuma dia menyalahkan ilmunya untuk kejahatan gitu. Makanya datanglah Allah mengangkat Nabi Muhammad, mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaiki akhlak mereka, to repair the human behavior, to repair the bad human behavior to be good behavior, menjadi perilaku yang baik. Dari yang perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik. Makanya diingatkan, dialah Allah yang mengajari manusia dari apa-apa yang tidak dikatanya. Gitu. Jadi nanti dengan begini Nabi Muhammad, bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad kepada mereka itu, whatever to share by Muhammad to them, to the Arabic nation that have bad behavior, itu adalah ajaran-ajaran dari Allah. Jadi bukan ajaran dari Nabi Muhammad, bukan. Jadi mereka tidak akan merasa digurui atau Nabi Muhammad bukan keturunan
ini apa, oh ningrat kok bisa ngajar, kok berani-beraninya ngajari ke orang-orang ningrat gitu lah gitu. Makanya untuk mengantisipasi itu Allah mengatakan, katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, please tell to them bahwa ajaran ini apa ya, Al-Qur'an, ajaran Islam ini, that the Islamic knowledge is from Allah, bahwa agama Islam ini adalah dari Allah gitu. Allah lah yang mengajari manusia dari apa-apa yang tidak ketahui. Bukan Nabi Muhammad yang mengajari, tapi Allah melalui Nabi Muhammad begitu, melalui Rasulnya. Ya, oleh karena itu Nabi dianggap sebagai Rasul atau messenger. Kalau dalam messenger, to share the Islamic knowledge to them, to share the Allah knowledge to them, especially to repair the bad behavior to be good behavior gitu ya. Oke. Untuk sementara ini saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya yang sedikit ini, dan mudah-mudahan memotivasi kepada Anda semuanya untuk belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi semua umat manusia. Tuh, coba. Untuk hidup selamat di dunia sampai akhirat, because the Holy Al-Quran is for all human in the world, to save their life in the world until eternally. Okay? Terima kasih. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May safety, lovely and goodness from Allah upon you forever. Saya Wijayanto, Lord Wijayanto, Legal Officer, Research and Development from I.M. Queen dan Ratul Mahkamulai Foundation, mengucapkan selamat beribadah puasa Ramadan 1446 Hijriah yang ke-17.